Selamat berjumpa adik-adik, kami dari Lab Ilmu Kurtanah jurusan Teknik Sipil Universitas Udayana akan mencoba membuat tutorial untuk praktikum penggunaan alat baik waterpass maupun theodolit. Nah, ada baiknya sebelum itu kami perkenalkan keberadaan lab kami. Ya. Nah, ini lab Ilmu Kurtanah Universitas Udayana. Secara global mungkin bisa saya perkenalkan pada adik-adik untuk alat-alat yang disediakan untuk praktikum mahasiswa. Misalnya yang pertama adalah waterpass. Waterpass itu fungsinya adalah untuk mengukur beda tinggi. Adapun kelengkapan untuk prakteknya, satu yang pertama adalah waterpass itu sendiri, yang manual. Yang kedua ada tripod ya. Yang ketiga ada rambu atau bak ukurnya adalah ini dia. Untuk berikutnya adalah theodolit. Ini theodolit manual ya. Kelengkapan alatnya adalah theodolitnya sendiri. Ini kebetulan mereknya adalah Sokia. Juga harus ada tripod, juga ada bak ukurnya, juga kelengkapannya adalah meteran kecil saja cukup untuk nanti pengukuran beda tinggi. Selanjutnya juga kami punya alat berupa total station. Ini juga mereknya yang Sokia ya. Ini pengukuran yang sudah lebih canggih dengan pengukuran total station ini. Nanti data adik-adik mahasiswa kalau yang di manual masih proses pembacaan benang, ini nanti sudah di total station ini nanti sudah keluar berupa koordinat X, Y, Z-nya. Nah, kelengkapannya juga ada tripod ya, seperti biasa. Nah, ini adalah prismanya, dan ini juga adalah tongkatnya. Nah, secara garis besar inilah kondisi alat-alat di Lab Ilmu Kurtanah untuk praktek mahasiswa. Di samping itu kami juga punya alat berupa planimeter, GPS, dan lain sebagainya. Demikian dulu penjelasan tentang kondisi lab kami. Untuk selanjutnya akan kami jelaskan cara penggunaan alat, baik itu waterpass maupun theodolit, dalam hubungannya dengan praktikum dengan mahasiswa. Itu kami di lab akan memberikan alat yang manual saja sebagai basic untuk pengenalan teori di kelas ya, baik yang waterpass manual maupun theodolit yang manual. Sedangkan total session hanya perkenalan saja, tidak dipakai untuk praktikum. Terima kasih. Sebelum saya lanjut untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari waterpass ini, ada baiknya saya jelaskan sedikit tentang komponen-komponen dan fungsi-fungsi dari alat waterpass ini. Pada waterpass itu hanya ada satu sumbu, yaitu sumbu horizontal. Nah, ini alat ini bisa diputar secara horizontal saja. Jadi sudutnya berputar secara horizontal. Di sini ada lensa ya, lensa dari mana kita bisa mengintip pembacaan benang. Yang kedua,
ini adalah untuk melihat zoom dari lensa itu. Nanti pada saat pembacaan mengintip dari lensa ini, kalau terlihat kabur artinya jarak optisnya kurang tepat, kurang jelas, itu bisa diputar dengan zoom ini. Sedangkan ini adalah untuk menggeser sudut putar secara pelan. Ya, berikutnya juga di sini ada zoom untuk memperjelas benang. Nanti kalau mengintip dari lensa ini akan kelihatan garis hitam berupa benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Dari sini dia. Selanjutnya ada nivo. Nah, ini nivonya. Ini fungsinya adalah untuk mengontrol apakah alat itu sudah datar apa belum. Nah, lihat dari sini, dan zoom itu akan, kalau dideketin, nah dia ada gelembung dan dia akan berada di tengah lingkaran hitam itu. Bisa juga dilihat dari nivo ini, ada nivo di sini. Itu untuk memastikan alat sudah datar dan siap untuk digunakan. Sedangkan kaki-kaki ini bisa diputar ya. Itu fungsinya adalah untuk memasukkan nipo ini ke dalam lingkaran. Untuk membantu proses pendataran daripada alat. Nah, untuk water pass itu hanya ada satu syarat untuk alat siap digunakan, yaitu nipo itu ada di dalam lingkaran. Nah, nipo itu ada di dalam lingkaran. Nah, kalau sudah nipo itu ada di dalam lingkaran, berarti alat itu siap untuk digunakan. Terima kasih. Berikut ini akan saya coba untuk membuat tutorial bagaimana cara penggunaan daripada water pass ini. Ya. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah satu water pass, kedua tripod, ketiga bak ukur. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah proses cara pemasangan atau penggunaan daripada water pass. Yang pertama adalah kita siapkan dulu tripodnya. Dibuka, kakinya dibuka, ditarik sama sini, kunci. Sudah. Selanjutnya taruh water pass di atas tripod. Kunci alat, ya. Sambungkan alat atau water pass dengan tripod dengan kunci ini. Kencangkan skrup. Sudah itu, ya, pastikan nipo yang saya tunjuk tadi itu berada di dalam lingkaran. Ada gelembung ini atau nipo ini masuk di dalam lingkaran dengan memutar kakinya ini.
Ingat, waterpass dipasang di antara patok karena fungsinya adalah untuk mengetahui beda tinggi antar patok. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini alatnya sudah siap untuk digunakan jika nivo ini berada di tengah. Nivo ini berada. Ini sudah di tengah. Berarti alat ini sudah siap untuk digunakan. Terima kasih. Nah, kalau alat ini sudah siap digunakan, berarti kita siap melakukan pengukuran beda tinggi. Yang pertama kali ukur adalah ditembak adalah antara patok 1 dan patok 2. Kita hitung beda tingginya antara patok 1 dan patok 2. Yang pertama adalah menembak ke patok 1. Ya. Yang dicari adalah benang tengah, benang atas, benang bawah. Kalau sudah selesai pembacaan, dikontrol, baru nembak lagi atau arah pergi ke depan, itu nembak juga ke patok 2. Posisi bak ukur berada di atas patok, yang dicari datanya juga benang tengah, benang atas, benang bawah. Kalau sudah selesai kedua data itu dapat, itu selanjutnya kita pindah ke patok di antara patok 2 dan patok 3. Begitu selanjutnya. Kalau sudah selesai dari patok 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 1. Bisa dipahami sampai di sana? Terima kasih. Nah, ini adalah belangko untuk waterpass. Itu yang perlu dicatat atau diisi pada belangko ini adalah kelas, grup, nomor ya. Itu ada pembacaan, ada muka, ada belakang. Yang dicatat adalah benang tengah, benang atas, benang bawah, juga belakangnya. Itu dicatat benang tengah, benang atas, benang bawah. Artinya muka belakang itu kalau Anda berdiri di antara patok 1 dan 2, berarti arah mukanya adalah ke patok 2. Sedangkan arah belakangnya ini adalah ke patok 1. Keterangannya juga diisi. Arah tembakannya kemana? Ke 1 atau ke 2. Begitu juga selanjutnya. Cuma itu saja data yang perlu diisi. Terima kasih. Berikutnya kami jelaskan adalah cara penggunaan teodolit, yaitu yang teodolit manual untuk pengukuran situasi. Adapun alat-alat yang perlu disiapkan adalah 1 teodolit, ya, 2 tripod, 3 bak ukur, 4 patok, ya. 5 adalah meteran. Meteran kecil ini fungsinya adalah nanti untuk mengukur beda tinggi. Sebelum saya mulai menjelaskan bagaimana cara pemakaian atau penggunaan dari teodolit ini, ada baiknya saya jelaskan dari masing-masing komponen dari fungsi alat ini. Secara umum, teodolit ada 2 sumbu ya. Yang pertama adalah sumbu vertikal ya. Nah, ini bisa diputar 360 derajat. Juga ada sumbu horizontal yang bisa diputar untuk pembacaan sudut. Adapun fungsi dari secara umum ya, fungsi dari teodolit ini adalah untuk pengukuran situasi. Data yang dicari adalah
Yang pertama adalah benang tengah, benang atas, benang bawah, yaitu pembacaan benang. Yang kedua pembacaan sudut, yaitu sudut sudut vertikal sama sudut horizontal. Yang juga dicari adalah tinggi alat nanti. Ya. Nah, adapun fungsinya adalah kita mulai dari sumbu vertikal ya. Nah, ini kalau ini ada sum ya, atau lensa untuk pembacaan benang ada di sini. Sedangkan lensa untuk pembacaan sudut ada di sini. Kalau kuncinya vertikalnya ada di sini ya, ini akan terkunci. Jika ini diputar, dia akan terkunci. Ya. Contoh seperti ini. Selanjutnya kalau dikunci dia akan tidak bisa diputar lagi. Kalau ini itu adalah untuk pembacaan menit sampai detik. Oke. Nah, kalau yang ini juga masih berhubungan dengan kunci vertikal. Ini akan, kalau jika ini diputar, dia akan lensa vertikalnya akan berubah secara pelan. Selanjutnya ini adalah kunci untuk sudut horizontal. Nah, ini bisa diputar, ini akan terkunci ya. Tidak bisa diputar lagi. Kalau ini adalah kunci horizontal putaran secara halus. Oke. Selanjutnya ini ya. Ini adalah fungsi yang untuk memasukkan sinar ke dalam alat untuk memudahkan pembacaan dari sudut supaya terang. Kalau tidak ada ini, maka di dalam ini akan gelap. Tidak bisa dibaca. Selanjutnya adalah ada kunci 0 ya. Jika bisa putar. Ya. Nah, ini namanya kunci 0. Biasanya ada tanda kuningnya. Nah, ini alat kunci 0 ini adalah untuk mengunci sudut 0 selama pengukuran dimulai. Ya. Kalau ini ya juga skrup untuk mendatarkan alat. Ya. Kalau di teodolit ada 4 syarat untuk bisa alat itu digunakan. Ya. Yang pertama itu alat harus centering dengan patok. Artinya lensa ini akan centering dengan patok yang di bawah. Itu ada kontrolnya ada di sini. Cara ngintipnya ada di sini. Ya, saya jelaskan ya. Di sini. Anda nanti bisa intip dari sini, juga ada nipo hitam di dalamnya. Kalau sudah centering, itu kodenya adalah ada nipo bulatan di dalam, itu akan paku berada di dalam bulatan itu. Nah, itu satu. Yang kedua, alat juga harus datar. Kontrolnya bisa dari sini. Nah, ini punya. Ya. Untuk lebih jelasnya juga ada di sini. Nah, saya sedikit di zoom ya. Nah, nipo ini ada juga, gelembung ini ada di dalam nipo itu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, ya, sudut ini harus 0 derajat, 0 menit, 0 detik. Cara mengintipnya ada di lensa ini.
lensa ini. Ya, kita setel dulu sudutnya 0 menit 0 derajat 0 menit 0 detik. Yang keempat, lensa dari sasaran ini harus menghadap ke patok. Misalnya dari kita mulai dari patok 1, arah lensa ini adalah 0 derajatnya adalah arah utara. Misalnya berdiri patok 2, 0 derajatnya adalah ke patok 1. Nah, kontrolnya dari sini. Kalau keempat syarat itu sudah dipenuhi, baru alat ini bisa digunakan. Siap untuk digunakan. Oke. Nanti selanjutnya saya akan peragakan bagaimana cara penggunaan dari alat teodolit ini. Ya, mungkin caranya sama, mirip dengan pemasangan waterpass ya. Yang pertama dipasang adalah tripod. Dan perlu dicatat bahwa pemasangan teodolit itu berdiri di atas patok, sedangkan waterpass berdiri di antara patok, sedangkan teodolit berdiri di atas patok. Selanjutnya dipasang alatnya ya, sama ya, kunci sekutnya dikencangin ya. Didatarkan dengan memutar kaki ini ya. Syarat satunya ya, kita kontrol alat ini sudah sentring dengan patok. Ya, caranya dengan mengintip di sini. Kalau sudah oke, kita lanjutkan ke syarat kedua, memasukkan nipo ke dalam lingkaran supaya alat ini datar dengan memutar sekrup ini. Setelah itu syarat yang ketiga, 0 derajat 0 menit 0 detik. Nah, dengan memutar ini setelannya ya. Ya, kalau syarat 3 sudah dipenuhi, baru syarat 4. Kita arahkan lensa ini ke arah 0 derajatnya. Misalnya kalau kita dari patok 1, 0 derajatnya adalah arah utara. Kita memakai bantuan kompas. Sedangkan misalnya kalau kita berdiri di patok 2, itu arah nolnya adalah ke patok 1 dengan mengintip dengan. Kalau sudah sasaran lensa ada di patok 1, selanjutnya dikunci nolnya ya, kita kunci 0. Kalau sudah terkunci arah nolnya, baru boleh dibuka ya untuk proses pengukuran. Selamat mencoba. Nah, berikut ini adalah belangko untuk pengukuran situasi dengan teodolit. Maka data-data yang perlu diisi adalah kelas berapa, grup berapa, itu ada nomor, berarti nomor urut penembakan data. Nah, perlu yang dicatat data hanya benang tengah, benang atas, benang bawah, sudut vertikal, sudut horizontal, tinggi alat, dan keterangannya, yaitu arahnya ke patok mana. Itu aja datanya. Tentang jarak miring, jarak datar, itu akan diisi selanjutnya di kelas setelah asistensi dengan perhitungan rumus pada saat pembimbingan. Terima kasih. Berikut ini saya jelaskan cara pembacaan dari rambu ini atau pembacaan benang.
Benang itu akan ditunjukkan oleh garis yang ada di lensa, baik lensa theodolit maupun lensa waterpass. Yaitu ada benang, ada 3 benang, yaitu benang tengah, benang atas. Nah, yang mana kita baca itu sesuai dengan garis yang tertera di lensa alat. Nah, cara pembacaannya misalnya garisnya ada di sini ya. Semua pembacaan benang ada dalam 3 digit di belakang koma. Misal ya. Kalau benang itu ada di sini. Ya, itu pembacaannya adalah 0,800. Prinsipnya ada 3 digit di belakang koma. Sedangkan misalnya pembacaannya ada di sini ya. Di sini itu pembacaannya adalah 08 1 2 3 4 5 6. Berarti 0860 pembacaan angkanya. Kalau misalnya benang ada di sini, berarti pembacaannya adalah 08 1 2 3 4 5 6 7 5. Berarti pembacaan kalau benangnya ada di sini 0875. Misalnya kalau yang lebih sulit ada yang himpit sedikit sekali, berarti dia 0893. Satu ini juga ada 10 detik. Satu ini juga adalah 10 cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Satu ini juga ada 10 mili. Oke, bisa dipaham? Berikut ini saya jelaskan tahap-tahap atau proses praktikum ukur tanah. Masing-masing kelompok ya, menyiapkan alat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Itu alatnya 1 set theodolit, 1 set waterpass. Nah, tahap-tahapan selanjutnya adalah praktikum. Yang pertama ya, pemasangan patok. Pemasangan patok ini ya minimal 4 biji ya. Boleh lebih, boleh 5, 6 boleh, tapi minimal ada 4 dan dipasang secara acak, artinya berbentuk jajaran genjang ya. Selanjutnya kalau sudah selesai pemasangan patok, itu langkah kedua adalah pengukuran pengukuran jarak patok secara manual. Ya, pengukuran jarak patok secara manual artinya menggunakan meteran. Jarak dari patok 1 ke 2 berapa, 2 ke 3 berapa, 3 ke 4 berapa, 4 ke 1 itu berapa. Itu berapa jaraknya, itu dicatat. Nanti fungsinya adalah untuk membandingkan antara jarak yang diukur secara manual dengan jarak yang diperoleh secara perhitungan optis. Kalau terjadi selisih pengukuran yang besar sampai meteran, itu berarti terjadi salah pengukuran secara optis. Yang ketiga, kalau sudah selesai pengukuran secara manual, selanjutnya adalah pengukuran beda tinggi. Tinggi dengan waterpass ya. Ini ya, alat atau waterpass berdiri di antara patok ya. Kita akan mencari beda tinggi antara patok 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 1 ya. Itu prosesnya adalah ada ke depan
ada ke belakang atau ada pulang atau pergi. Misalnya di antara patok 1 dan 2 itu yang namanya pergi atau ke depan berarti ke patok 2 penembakannya. Yang ke belakang berarti ke patok 1. Dan kalau sudah ini alat berdiri 4 kali ya. Yang pertama di antara patok 1 dan 2, yang kedua di antara patok 2 dan 3, selanjutnya dan di antara patok 3 dan 4, dan di antara patok 4 dan 1. Jadi data yang diperoleh itu ada 4 data. Ya. Kalau sudah selesai pengukuran dengan waterpass, dilanjutkan dengan yang keempat adalah pengukuran situasi. Dengan teodolit. Ya. Nah, kalau pengukuran teodolit itu alat berdiri di atas patok. Alat berdiri di atas patok. Seperti sudah saya simulasikan tadi, ya, bahwa nanti alat itu berdiri di atas patok dan pengukuran mulai dari patok 1. Misalnya di patok 1 ya, itu nolnya adalah arah utara. Mungkin secara simulasi saya jelaskan sebagai berikut. Ya. Misalnya ya, kita pasang di patok 1 ya, patok 1. Selanjutnya adalah patok 2. Selanjutnya adalah patok 3. Selanjutnya adalah patok 4. Kalau pengukuran teodolit itu alat berdiri di atas patok. Ya. Pengukuran teodolit mulai dari patok 1. Setel dulu alat sesuai dengan tutorial kita. Artinya 4 syarat itu kalau sudah dipenuhi ya. Berdiri di antara patok ini, arah nolnya itu adalah arah utara. Ini arah 0 derajatnya. Sudah itu dilakukan pengukuran ke patok 2, ke patok 4. Yang dibaca adalah benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Sudutnya yang dibaca adalah sudut vertikal dan horizontal. Dan juga dicatat adalah tinggi alat. Tinggi alat ini adalah jarak antara tinggi lensa sampai di atas patok. Bukan di lantai, bukan di tanah, tapi di atas patok. Nah, kalau sudah selesai pengukuran di patok 1 ya, baik pengukuran ke patok 2 maupun ke patok 4 selesai, kita akan berdiri di patok 2. Selanjutnya adalah arah nolnya adalah ke arah utara 0 derajatnya. Sedangkan pengukuran ke arah patok 3. Jadi kita dapat sudut ini. Juga yang dicatat adalah benang tengah, benang atas, benang bawah, sama sudut vertikal dan horizontal. Kalau sudah selesai pembacaan, kita berdiri di patok 3. Nolnya juga ke arah patok 2, 0 derajatnya. Pengukuran atau
menembakkan ke patok 4. Kita dapat sudut ini. Yang terakhir, alat berdiri di patok 4. Arah 0 derajatnya itu ke patok 3. Sedangkan pengukuran selanjutnya adalah ke patok 1. Kita dapat sudut ini. Ini juga kita dapat. Nah, itulah proses pengukuran dari alat menggunakan teodolit. Nah, berikut adalah tutorial praktek di lapangan. Yang pertama kita lakukan adalah pemasangan patok, menentukan posisi patok. Ya, misalnya dari patok 1 itu kita harus memastikan bahwa kelihatan dari patok 4 maupun kelihatan dari patok 2. Selanjutnya dari patok 2 juga harus kelihatan ke patok 1 maupun ke patok 3. Begitu selanjutnya. Patok yang kita pakai adalah patok yang kayu ukuran 2x3 atau 3x3 atau biasa disebut reng. Itu cukup. Nanti panjangnya itu kira-kira ya 30 cm lah. Di depan atau di ujungnya itu kita runcingin untuk bisa mempermudah masuk ke dalam tanah. Selanjutnya itu patok ya, ini contohnya pemasangan patok itu harus kuat. Contohnya pemasangan patok ya itu harus masuk ke dalam tanah. Patok itu harus kuat ya. Dan di atasnya dipasang payung ya, untuk memastikan nanti alat atau nipo itu fokus di atas paku payung. Kira-kira nanti tinggi, kalau tadi tinggi patok sekitar 30 cm, nanti sisakan saja 10 cm naik di atas tanah. Oke. Ya, langkah selanjutnya adalah setelah kita selesai memasang keempat patok ya, sekarang kita lakukan pengukuran secara manual dengan meteran manual. Nanti fungsinya adalah untuk perbandingan antara jarak tis maupun jarak manual ya. Pengukuran ini dilakukan dari patok 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1.
usahakan pengukuran dengan meteran itu menggunakan jaraknya datar ya. Meteran itu kelihatan datar. Ya, langkah selanjutnya adalah pengukuran beda tinggi dengan menggunakan alat water pass. Nah, alat water pass ini dipasang berada di antara patok. Tidak mesti jaraknya sama, misalnya jarak patok 1 ke 2 itu ada 20, kita tidak mesti berdiri di 10 meternya. Di tengah-tengah itu tidak mesti. Yang penting patok 1 kelihatan, patok 2 kelihatan. Dan data yang diukur adalah atau yang data yang dicatat adalah benang tengah, benang atas, benang bawah. Itu sudah cukup untuk pembacaan water pass.
Nah, begitu selanjutnya sampai selesai, sampai alat berdiri 4 kali di antara patok. Kita akan lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, begitu selanjutnya sampai selesai, sampai alat berdiri 4 kali di antara patok. Theodolit itu berdiri di atas patok. Yang kedua yang dicatat adalah benang tengah, benang atas, benang bawah, sudut vertikal, sudut horizontal. Jangan lupa dicatat tinggi alatnya dari atas patok sampai atas di lensa. Yang pertama dipasang adalah tripod. Setel dulu tripod di atas patok, kira-kira, terus dia pasang theodolit. Ya, kencengin sekrupnya. Selanjutnya ke syarat 1, kita intip info ini ke patok. Ya,
kita penuhi dulu syarat satu. Alat harus centering dengan patok. Alat centering dengan patok. Bisa dilihat dari kamera ini, lensa itu. Ya. Mainkan strobe ini untuk memasukkan, kita masih di syarat satu. Oke, taruh strobe ini untuk memasukkan taruh strobe ini untuk memasukkan gelembung itu ke dalam lipo. Udah, intip lagi sekali. Sudah ya, syarat satu sudah, syarat dua juga sudah. Info itu sudah di dalam, syarat 3 lah sudutnya harus mau. Cara menyetel. Oke. Kuncinya. Oke, 0 derajat sudah. Sekarang syarat keempat, tinggal mengarahkan. Kalau kita berdiri di patok satu, tinggal mengarahkan ke arah utara kompas. Ke kompas, arah utaranya ke sana. Sudah itu kunci nolnya yang kuning. Sudah. Syarat 1 sudah, syarat 2 sudah, syarat 3 sudah, syarat 4 sudah. Ini alat sudah siap digunakan. Itu buka kuncinya, kunci horizontalnya. Nah, ini alat sudah siap. Kita akan langsung menembak ke patok 2. Oke. Bak ukur atau rambu ukur berdiri di atas patok juga. Kita tembak. Bak ukur atau rambu ukur berdiri di atas patok juga. Kita tembak. Yang pertama kita ukur atau kita catat datanya adalah benang tengah di lensa ini yang besar. Benang tengah, benang atas, benang bawah. Kalau sudah semua benang tercatat, kita akan membaca sudutnya. Yang pertama dibaca adalah sudut horizontal. Dengan mengintip di lensa ini, dicatat semuanya, derajatnya berapa, menitnya berapa, detiknya berapa. Selanjutnya baru dicatat pembacaan benang untuk vertikal, juga derajatnya berapa, menitnya berapa, detik
sudah selesai pembacaan untuk di patok 1, kita akan ke patok 2. Oh ya, jangan lupa juga mengukur tinggi dari tinggi alat. Ya, tinggi alat itu berada di atas patok sampai lensa. Oke, catat tingginya berapa? Coba. Sekarang kita arahkan sasaran lensa ke patok 2. Yang perlu dicatat juga benang tengah, benang atas, benang bawah, sudut vertikal sama sudut horizontal. Sudah? Kalau sudah selesai untuk pembacaan untuk di patok 2, selanjutnya selesai untuk pembacaan untuk di patok 2, selanjutnya kita pindah alat ini, dipindah di atas patok 2. Nanti arah nolnya adalah ke patok 1 dan pembacaan tembakan berikutnya adalah ke patok 3. Begitu selanjutnya berputar hingga alat berdiri 4 kali di atas patok. Untuk penggunaan teodolit saya rasa cukup.